Bapa yang baik, sebuah pernyataan dari kami Tuhan. Kami rindu menjadikan hati ini sebagai tempat kediaman-Mu Tuhan. Tinggallah di dalam hati kami. Beradalah tetap di hati kami Tuhan. Sebab kami percaya ketika Engkau hadir dalam hati kami, maka Engkau akan terus hadir, menuntun, memimpin dan memelihara hidup kami dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, sampai akhir hidup kami. Engkau tetap ada bagi kami. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami umat-Mu yang ada di tempat ini, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap penyembahan kami hari ini adalah sesuatu yang berkenan, menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan melawat kami pribadi demi pribadi hari ini Tuhan. Dan kami percaya apapun pergumulan hidup kami, Tuhan ada di sana sebagai penolong dalam hidup kami. Engkau Allah yang mampu membawa kami sesuai dengan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan pendengaran kami, agar kami boleh dituntun dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk suasana kebenaran firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berkarya dan berambil alih di tempat ini, sehingga kami boleh diberkati dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan, bersama saya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin. Kita sehat semuanya Bapak Ibu. Ya, yang sehat, yang bersuka cita hari ini, lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Oh haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah kita terus hadir memelihara hidup kita. Dan hari ini pun, sampai hari ini pun, kasih Tuhan setia menemani kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini tema firman Tuhan, sikap keteladanan gereja mula-mula. Yuk sama-sama kita membacakan ayat ini. 3, 2, 1 ya. Sikap keteladanan gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang melahirkan gereja Bapak Ibu. Peristiwa Pentakosta di mana murid-murid dan orang-orang percaya berkumpul di Yerusalem. Di sana mereka menanti dan mereka pada saatnya dipenuhi oleh Roh, sehingga pada waktu hari Pentakosta itu, di mana begitu banyak orang yang percaya dan bertobat Bapak Ibu.
peristiwa Pentakosta ini adalah satu peristiwa di mana ini menjadi titik awal gereja berdiri. Ya. Nah, gereja ini kita melihat bahwa sekali mereka itu bertobat, ada sekitar 3.000 orang ketika kita melihat Petrus berkhotbah pada waktu itu. Dan sejak itu kita melihat bahwa Roh Allah terus bekerja di dalam hidup jemaat ini, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lihat di dalam kelanjutan bagaimana ini jemaat berkembang, ya. Nah, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, maka disebutkan di dalam ayat yang ke-47 di dalam pasal 2 Kisah Rasul, saudara yang kasih, di sana dijelaskan bahwa mereka bertambah setiap hari dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika mereka dalam pelayanan, ketika mereka dalam pengajaran, ketika mereka ada di dalam hadirat Tuhan, maka mereka dimampukan menjadi saksi Kristus yang hidup. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih, ya ini dia, coba kita lihat. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, haleluya. Haleluya. Iya, mereka bertambah setiap hari dengan orang-orang yang diselamatkan. Maka hari ini kita akan terus mengkaji kebenaran firman Tuhan, di mana saya mau katakan tadi di situ bahwa sikap keteladanan gereja muda-muda, Bapak Ibu. Nah, kenapa mereka bisa bertumbuh dan berkembang, dan mulai dari sana sampai ke seluruh dunia bertambah terus dan tidak pernah berhenti? Karena itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Gereja bukanlah ciptaan manusia, bukan. Gereja adalah karya Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu bekerja dalam setiap hati manusia dan mendorong manusia untuk terus bersaksi dan disertai dengan kuasa. Maka mereka disukai banyak orang dan jumlah mereka bertambah setiap hari. Kita gereja di sini mau bertambah setiap hari, amin. Iya. Maka hari ini keteladanan apa? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Keteladanan apa yang mereka lakukan sehingga mereka itu bertambah, mereka itu disukai oleh banyak orang? Nah, kita mau supaya keteladanan itu juga bisa menjadi milik kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saya melihat bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47 ini ada 4 poin. Namun demikian kita baca terlebih dahulu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Yuk tampilkan di layar. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari
menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lanjut, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini ada 4 poin yang menjadi keteladanan bagi kita, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu, saudara. Yang pertama adalah bahwa mereka itu suka beribadah. Ya, sama-sama yuk suka beribadah. Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau dikatakan suka beribadah, berarti bukan hanya sekedar kehadirannya di gereja itu, suka di dalam ibadah itu bukan hanya sekedar, tapi ada di dalam hatinya kerinduan seperti itu, Bapak Ibu. Ada rindu di dalam hatinya untuk berkumpul, untuk bersekutu, di mana di sana ada perkumpulan. Perkumpulan itu adalah mengandung 2 bagian, yaitu terhubung dengan secara horizontal dan terhubung secara vertikal. Terhubung secara horizontal adalah di mana orang-orang percaya dengan orang-orang percaya, dia berkumpul di sana, Bapak Ibu. Nah, di dalam hubungan mereka sesama, ya, bukan hanya sesama saja, tetapi ada hubungan vertikal di mana mereka mempunyai hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Itu bisa kita bedakan dengan perkumpulan-perkumpulan yang lain. Ya, misalnya perkumpulan marga, perkumpulan STM, Dongan Sahuta, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, perkumpulan yang ada di luar daripada ini, itu sangat memungkinkan, ya, akan terjadi pepecahan. Karena ketika di sana ada keinginan pribadi, kepentingan pribadi di sana, maka di sana akan mungkin, ya, menjadi perpecahan di tengah mereka. Karena hanya horizontal, sesama mereka, tidak ada yang sesuatu yang menarik yang dihadirkan di sana. Maka ketika ada datang, ada kepentingan, ada keperluan pribadi di sana, maka sangat memungkinkan bahwa perkumpulan itu menjadi pecah, Bapak Ibu. Tetapi, ya, orang yang suka beribadah tadi, dia hadir di sana dengan orang-orang seiman, ya, di sana dihadirkan Tuhan di sana, maka hubungan mereka menjadi positif semuanya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang kasih, ya, kerinduan untuk beribadah itu menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Saya kalau melihat di dalam satu kitab Mazmur, di sana dilukiskan kerinduan itu seperti rusa yang haus akan airmu. Seperti saya haus, rindu aliran sunaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang datangnya hujan. Begitupun
Kalau kehadiran kita di tempat-tempat ibadah, mungkin bukan hanya tempat di sini, tetapi kalau kerinduan kita, ya kehadiran kita karena kita haus seperti rusa yang merindukan air tadi, bukan karena terpaksa, bukan karena latar belakang yang lain, maka itu sangat menyenangkan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya manusia diberikan kebebasan. Amin. Iya. Seperti bulan yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, di sana saya katakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak mau memaksa. Dia merindukan, ya, merindukan kita dengan rasa tidak terpaksa, tapi atas kesadaran diri kita. Oh, itu nilainya plus bagi Tuhan. Amin. Iya. Kemarin saya katakan bahwa kalau andai kata ada seorang anak kita yang masih SD, kemudian kita pulang dari tempat pekerjaan, kemudian anak kita dia bawa secangkir teh manis bagi kita. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Dia katakan, Bapak sudah capek, ini minum Bapak. Tanpa dipaksa, ada kesadaran dalam dirinya. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kehadiran kita ada di sini karena kesadaran kita, wow, luar biasa. Itu luar biasa bagi Tuhan, sudah. Maka hari ini kalau ada orang yang seperti itu, dan bahkan saya percaya kita semuanya begitu, amin. Dan kita hadir di sini bukan karena dorongan motivasi yang lain, tetapi karena kita punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita mau diberkati lewat ibadah kita, amin. Iya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita, datanglah dengan penuh kerinduan menghadap Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih, ya kalau di tempat ini saya kira seimbang ya, kaum bapak, kaum ibu ya. Nah, tapi ada di tempat-tempat lain ya yang jauh kali berbeda kehadiran ibu-ibu dengan bapak-bapak. Maka di sana kalau kita tanya, kenapa bapak tidak hadir di ibadah kita hari ini? Kenapa selama ini nggak hadir di sini? Maka jawabnya pembelaan seperti ini. Bapak, kakak Pak Pendeta, ketika diberkati, dua menjadi satu. Maka kalau istri sudah ada di gereja, sama dengan saya juga sudah ada di gereja. Punya alasan yang memang mungkin tempat dia, tapi itu tidak ada pembenaran di sana. Amin. Iya, Bapak Ibu masing-masing kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Maka hari ini yang menjadi teladan dari gereja mula-mula itu adalah bahwa mereka suka beribadah, Bapak Ibu. Maka saya yakin bahwa kita juga akan terus suka beribadah karena kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua yang saya lihat di dalam pembacaan kita tadi, bahwa mereka suka pengajaran, ya, suka pengajaran. Suka pengajaran berarti suka belajar, begitu ya. Apa itu belajar? Belajar adalah ya perubahan ya di dalam diri kita. Kalau tidak ada perubahan berarti itu tidak belajar. Perubahan apa? Perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Itulah belajar, ya. Nah Bapak Ibu, ini mereka ini suka pengajaran, mereka suka belajar. Nah orang yang suka belajar firman Tuhan, maka mereka tidak
Yang setuju katakan amin. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, himpitan dalam hidup kita, karena kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mundur. Yesus saja dicobai ya Bapak Ibu. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Kemudian Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, artinya dia paham kebenaran. Kalau andai kata Tuhan tidak memahami ini, ya maka dia akan berada di dalam pencobaan itu. Tetapi ada tertulis, kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Satu kebenaran. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kami masih di gereja yang lama, saya bilang sama ibu di rumah, karena anak kita putra ya yang memainkan musik ini, dia di sana punya keterampilan untuk memainkan drum gitu ya. Dia main drum, kemudian nanti kalau selesai pujian ya mereka ini kadang-kadang di luar seperti itu. Saya melihat ini menangis saya Bapak Ibu. Saya bilang, bagaimana nanti anak kita ini kalau mereka itu tidak punya kebenaran, tidak memahami ya kebenaran yang sesungguhnya. Karena saat firman disampaikan, kadang-kadang mereka keluar Bapak Ibu. Nah, ini menjadi kerinduan saya. Di gereja lama tidak ada yang namanya song. Saya bersyukur kalau di gereja kita ini dibuat itu song, sekolah orientasi melayani. Di sana kan kita pelajari kebenaran firman Tuhan di dalamnya Bapak Ibu. Ada banyak hal yang belum kita tahu. Dan memang kadang-kadang kalau kita yang ya orang-orang yang masih sedikit paham firman Tuhan, waduh, sepertinya dia sudah tahu semuanya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Padahal masih banyak yang belum tahu Bapak Ibu. Makanya kita perlu sekolah orientasi melayani. Di sana kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Maka kalau andai kata kita masih mau sekolah orientasi melayani, ya, yang sudah tua pun nggak apa-apa. Amin. Apalagi yang masih muda, silakan datang Bapak Ibu. Ya, sehingga kita dipenuhi dengan kebenaran, dan orang yang dipenuhi dengan kebenaran, maka dia tidak akan gampang digoyahkan. Haleluya. Iya. Memang di satu sisi ya tidak selamanya knowledge itu menjadi sesuatu yang pasti untuk mendukung kita, karena adanya orang hanya belajar ilmu saja ya, tetapi tidak dibarengi dengan kerinduan di Tuhan. Itu juga nggak bisa. Harusnya kerinduan di hadapan Tuhan, kemudian itu belajar firman Tuhan, maka itu menjadi perfect, menjadi sempurna di hadapan Tuhan, karena dia bekerja sama kerinduan hati kita dan juga pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan adalah menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Ada nyanyian sekolah minggu yang sangat sederhana ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca firman
ya, ketika kita baca kitab suci. Ya memang kadang-kadang kalau kitab suci saja kita baca tanpa ada guru kita, kadang-kadang ada juga memang menyimpang, ya. Nah, maka perlu guru. Itulah sebabnya di sini kita ada sekolah orientasi melayani, di mana guru kita sudah begitu berpengalaman. Amin. Iya, kita percaya orang yang akan bertumbuh apabila dia memahami kebenaran firman Tuhan dan juga kerinduannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, putra saya bilang, memang saya tidak panggil dia, tapi saya berdoa dalam hati saya, terus berdoa dalam hati saya, bagaimana nanti anak saya ini Tuhan, karena di sana tidak ada tidak ada pembelajaran, tidak ada pembekalan di sana. Dan saya lihat, perhatikan seperti itu sikapnya di sana. Tetapi puji Tuhan, atas tuntunan Tuhan barangkali ya, dan saya yakin atas tuntunan Tuhan, maka anak-anak putra dan juga permain dan juga cucu ada di sini, ya, mengikuti dan saya melihat, ya, Tuhan memberkatilah, dan dalam segala keadaan yang dia boleh tetap berserah bagi Tuhan, dia kuat dan dia bahkan melayani di tempat ini, di kaum muda dan juga di ibadah doa puasa. Bapak Ibu, saya bersyukur karena dengan adanya yang ada di tempat ini, dia boleh bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang ketiga, ya, yang ketiga adalah tetap bersatu. Ya, tetap bersatu itu di dalam ayat 44 Kisah Rasul pasal 2 ayat 44. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita bagi menjadi 2, yaitu tetap bersatu. Bapak Ibu, tetap bersatu itu bukan berarti tidak ada masalah di sana, ya. Nah, ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan sikap, ada perbedaan cara, ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam semuanya itu mereka tetap bersatu. Amin. Iya, mereka tetap bersatu sekalipun berbeda, ya, tetapi bukan dibeda-bedakan. Haleluya. Tidak ada perbedaan di dalamnya sekalipun berbeda, karena kalau dibeda-bedakan bisa orang jauh dari kita. Tetapi sekalipun berbeda, kita tetap satu. Bahkan perbedaan itu, ya, kalau kita bisa menganulirnya dengan baik, maka perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Bapak Ibu, sering pendeta, sering hamba Tuhan mengatakan bahwa perbedaan itu seperti senar gitar, katanya seperti itu. Tali 1, tali 2, tali 3, tali 4, tali 5, tali 6, semuanya berbeda. Tetapi ketika kita mengkondisikannya dengan baik, maka perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat indah untuk didengar, ya. Maka sungguh kita melihat bahwa perbedaan bukanlah menjadi satu pemisah di sana. Perbedaan bukanlah menjadi sesuatu keretakan di sana, tetapi perbedaan ditata menjadi satu kebaikan, sehingga perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah, ya. Nah, itu enaknya, itu indahnya bersama dengan orang-orang percaya. Haleluya. Tetap bersatu, Bapak Ibu,
Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi, bukan begitu maksudnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, di dalam persatuan itu ada kekuatan. Maka saya mau katakan, jadilah menjadi orang-orang yang suka dengan persatuan, menjadi orang-orang pejuang-pejuang persatuan di dalam hidup kita, sehingga ketika ada perbedaan, ketika sesuatu yang menuju kepada perpecahan, kalau kita pejuang persatuan, maka kita akan hadir di sana sehingga terjadi sesuatu yang baik, bukan menjadi sesuatu yang perpecahan di dalamnya. Amin. Iya, kita tahu bahwa gereja mula-mula itu menjadi kesukaan banyak orang, menjadi bertambah setiap waktu karena memang mereka bersatu, Bapak Ibu. Kalau andai kata di satu tempat, ya katakanlah misalnya kita tadi mau masuk STM gitu ya, tapi kalau di sana kita melihat ada perpecahan, kita mau di sana hadir nggak ya? Tentunya kita tidak mau. Maka kita melihat bahwa mereka ini menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, yang hidup dalam persatuan, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi menarik bagi mereka dan bertambah mereka di setiap hari dengan orang-orang yang disukai Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 2, coba tampilkan. Filipi pasal 2 ayat 2. Yuk sama-sama kita baca ayat 3, 2, 1, ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini adalah satu harapan yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, saudara. Karena di jemaat Filipi pada waktu itu dia mendengar ada masalah di sana. Inilah yang disarankan oleh Paulus, supaya mereka sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Allah yang luar biasa tetap memberikan kita untuk tetap bersatu di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang ada di sini juga adalah orang-orang yang mau dipersatukan. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kita masuk yang keempat, suka berbagi. Ya, suka berbagi. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Yuk kita boleh lihat ini, di mana di sana dikatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, coba kita lihat di dalam ayat ini, Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. 3, 2, 1 ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau andai kata kita diberi pilihan, kalau andai kata kita diberi pilihan, apakah kita memilih? Ya, saya tidak tahu pilihan Anda. Pilihan misalnya mana ini karunia menerima dan karunia yang memberi. Mana kira-kira lebih suka kita? Pada umumnya kita lebih suka menerima daripada memberi. Tapi saya percaya kita di sini nggak begitu ya. Nah, ada pernah orang bercerita seperti ini. Dikatakan
bahwa di satu tempat mereka berdoa, lalu doanya supaya Tuhan memberikan karunia bagi mereka. Rupanya dijelaskan di situ karunia itu ada dua lagi, karunia menerima dan karunia yang memberi, begitu ya. Nah, orang cepat-cepat mengambil karunia menerima, gitu ya. Nah, kemudian yang lain menerima karunia memberi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mereka itu sejak itu mereka berpisah. Kemudian 20 tahun kemudian mereka itu berjumpa lagi, katanya saudara kasih. Mereka berjumpa lagi di perempatan jalan, katanya seperti itu. Kemudian karunia yang memberi tadi, dia naik mobil, kemudian lengkap dengan pakaian yang rapi dan seterusnya. Lalu ketika lampu merah ada di situ, maka tiba-tiba ada orang bangkit dari sana. Kayaknya aku tidak salah, aku mengenal kamu ini. Kita dulu yang sama-sama menerima karunia, kan? Katanya seperti ini. Kamu kan tadi itu menerima karunia memberi, kok nggak miskin-miskin kok sampai sekarang ini, katanya. Bahkan kamu ini bisa diberkati. Kenapa, katanya? Kemudian dia jawab, karena aku punya karunia memberi, maka Tuhan selalu tambahkan ya berkat Tuhan bagi aku, makanya aku memberi, katanya. Supaya aku memberi, Tuhan memberikan lebih daripada apa yang diminta. Nah, tapi kamu ini, karena kamu itu karunia menerima. Ya, menerima berarti sesuatu yang diberikan orang belas kasihan, begitu ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seperti yang diingatkan oleh kisah Rasul tadi di dalam ayat 35 tadi, di sana diingatkan kembali perkataan Yesus, di mana Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Iya. Ya, kalau kita mau diberkati lebih lagi supaya kita memberi, ya marilah kita ya berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Mereka jemaat mula-mula itu ya bahkan menjual harta benda mereka untuk kepentingan bersama. Ya, saya nggak katakan jualah harta milik saudara supaya membangun gereja ini. Enggak begitu, Bapak Ibu. Jangan terus ada tanggapan kita yang lain. Maksudnya di sana bahwa mereka itu satu hati, satu perasaan. Kalau satu yang susah, dia juga merasakan yang susah. Kalau satu yang kekurangan, maka dia juga merasakan kekurangan. Ada perasaan yang sama. Maka pada hari ini, inilah keteladanan yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Nah, harus kita pahami Bapak Ibu bahwa jemaat mula-mula ini adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka semua itu akan gampang kita lakukan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian seperti rusa yang rindu akan air Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau selalu peduli dengan hidup kami. Tak pernah Engkau memaksakan kehadiran kami. Selalu Engkau memberi kebebasan bagi kami. Karena itu hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu yang hadir hari ini di sini. Kami ada di sini berangkat dari kesadaran hati kami, berangkat dari kerinduan hati kami. Terima kasih. Kami sudah diberkati hari ini dengan firman.
kasih Bapa. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Haleluya.
Kudus yang terus bekerja dalam hati kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami tetap melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus memimpin kami, Kau terus menuntun kami Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kebaikan dalam hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan warta gereja. Warta Gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan, Minggu 26 Mei 2024. Salam. Satu gembala dan staf gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ibadah Yud diadakan setiap hari Minggu. Kami mengundang seluruh anak muda dan yang berjiwa muda untuk menghadirinya. Sekolah orientasi melayani atau SOM diadakan pada hari ini hanya 1 jam selesai ibadah minggu. Latihan Demus diadakan pada hari ini jam 17 atau pukul 5 sore. Seluruh WL atau singer atau musisi yang melayani minggu depan wajib hadir semuanya. Yang kelima, kemah doa diadakan setiap hari Selasa pukul 19 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikutinya. Yang keenam, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama mengikutinya. Yang ketujuh, tempat dan waktu ibadah FA dapat menghubungi ketua FA masing-masing. Demikian warta Gereja Betani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan persembahan kita yang kedua. Nanti kita berikan dimulai dari sebelah kiri kami. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sangat memberkati kami, mengingatkan dan mengajarkan kami agar kami boleh hidup seperti jemaat yang mula-mula, sehingga akan berdampak Tuhan di dalam gereja ini, bahkan dimanapun kami berada, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta sampai Ginting yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi, pakai terus, singkapkan kebenaran firman-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, tanda-tanda ajaib terus menyertai pelayanan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, dengan tulus hati dari hati kami yang paling dalam. Berkatilah persembahan kami, kuduskan Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Kita akan pujian kita kepada Tuhan.
Kita akan tutup ibadah kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Kami kembali bersyukur Tuhan di akhir ibadah ini. Terima kasih Engkau melayangkan kami bersama dengan umat-Mu memuji menyembah-Mu di tempat ini. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan, bukan saja di tempat ini, tapi dimanapun kami berada. Engkaulah Allah yang layak dimuliakan. Engkau Bapa yang setia, Roh Kudus-Mu Kau berikan tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus menghibur kami, Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami, Roh Kudus menopang, mengajar kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kiranya menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan-persembahan kami bagi Tuhan, baik persembahan khusus, persembahan pribadi, persembahan perpuluhan ucapan syukur, persembahan buah sulung, persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, kuduskanlah Tuhan, sehingga ini dapat menyukakan hati Tuhan. Berkatilah seluruh usaha pekerjaan kami, berkatilah segala apapun yang kami kerjakan, pelayanan kami, sekolah, masa depan, keluarga demi keluarga. Berkatilah Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat hamba-Mu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Antoni Sumbakti yang menjadi gembala kami di tempat ini. Urapi hamba, pakai Tuhan, tanda-tanda heran terus menyertai pelayanan, hikmat, takut akan Tuhan, singkatkan terus kebenaran-Mu dalam hidup hamba. Berikan umur yang panjang, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah datang daripada Tuhan. Mampukan terus hamba-Mu mengembalakan gereja bertempat ini, bahkan menjadi pemimpin bagi gereja-gereja cabang yang Tuhan sudah percayakan. Berkati rumah tangganya, berkati ibu gembala kami, berkati anak-anaknya Tuhan. Terus Tuhan penyertaan Tuhan sempurna bagi keluarga hamba. Lewat keluarga hamba Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terus dinyatakan. Kami berdoa seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja, para wakil gembala, para diaken pekerja, apapun pelayanan yang Kau percayakan bagi hamba-hamba-Mu, biarlah kami semua dapat melaksanakannya dengan seturut kehendak Tuhan. Berikan kami kemampuan, urapi, pakai kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi. Lewat hidup kami hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat hari. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga yang hadir pada hari. Tuhan memberkati setiap kaum bapak, Tuhan memberkati setiap kaum ibu, Tuhan memberkati setiap anak muda, muda-mudi, Tuhan memberkati anak-anak remaja, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati balita, lansia, semua kami yang sudah hadir. Apapun pergumulan kami, sungguh tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, bahwa Tuhan yang tahu terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang memuliakan pendidikan Engkau Tuhan, ada kekuatan, ada pertolongan yang datang daripada Tuhan yang akan terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya jika hari ini ada yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat sudah diberikan kelegaan dalam nama Yesus. Ada pertolongan di dalam nama Yesus. Ada kelepasan dalam nama Yesus. Damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan tinggal di dalam hati kami semua. Berkati gereja-Mu Tuhan, pakailah gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat gereja ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Penuhilah gereja ini Tuhan dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Sinode Betani. Tuhan memberkati, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang memimpin Sinode Betani. Tuhan memberkati gereja-gereja Betani seluruh Indonesia. Pakai kemuliaan Tuhan. Lewat gereja-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Lewat gereja-Mu banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan juga memberkati Sumatera Utara, Tuhan memberkati Kota Medan. Dimanapun kami tinggal, Tuhan memberkati. Kami
sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan